Terima kasih banyak kepada Ustaz Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi habana bil iman wal yaqin. وقال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam kajian di hari Ahad penuh berkah ini, semoga hadirnya kita di rumah Allah ini merupakan amalan yang memberatkan timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana motivasi bahwa menimba ilmu itu wajib, kata baginda Nabi dalam Sahih Bukhari, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menimba ilmu itu wajib bagi orang Islam. Jadi kita wajib nih menimba ilmu dari sejak kita balik, bahkan menimba ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita dipinang buai baru lahir sampai kita meninggal dunia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini masih dalam kajian akidah, hanya memiliki judul lebih spesifik, cara mudah memaafkan. Bermula dari hari raya Idul Fitri yang lalu, dijumpai ada beberapa orang yang mengeluh, Ustaz, saya kok rasanya itu tidak gampang memaafkan orang, apalagi dalam hal yang menurut saya begitu besar, sangat berarti. Jadi memaafkannya cuman penampakannya doang, cuma kelihatannya doang, iya, tetapi hatinya tidak nerima. Ini bagaimana, kata dia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mungkin secara manusiawi bisa dimaklumi, hal itu berat baginya. Memang manusia berat ya, memaafkan orang itu dalam hal-hal yang sangat berarti. Misalkan dia bekerja di suatu perusahaan atau instansi, tahu-tahu dipecat tanpa kesalahan yang dia pahami. Kok saya dipecat, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, dikasih pesangon kagak misalkan. Dengan pemecatan ini dia susah hidupnya, bukan cuma sebulan 2 bulan, mungkin berbilang tahun. Atau karena barangkali dia punya rumah digusur, padahal dia beli resmi, punya sertifikat. Ini sangat berarti buat hidupnya, sehingga dia tidak punya rumah. Atau beli tanah, tahu-tahu ditipu, ini sertifikat bodong, padahal punya duit cuma segitu-gitunya, oleh orang yang dia kenal. Nah, ini bagaimana cara memaafkannya, hadirin sekalian? Tentu tidak mudah buat sebagian orang. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz ini cuma teori, prakteknya kan enggak gampang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka pertama kita perlu untuk menyadari dan memahami konsep firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kan orang beriman, maka mesti kita kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma' ulama, penjelasan ulama, dan dalil-dalil agama kita, qiyas, usul fiqh, dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156 dikatakan, ini mesti kita menyadari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, kata Allah. Musibah ini sesuatu yang terjadi, kejadian,
Sebetulnya yang menyenangkan pun bisa bermakna musibah. Karena kejadian. Bisakah dia menanggung amanat itu? Misalkan dapat kepercayaan sebagai ketua RT, ketua RW, naik pangkat dan jabatan, ini bisa bermakna musibah. Karena kalau tidak dia mampu mengembannya, akan menjadi musibah di akhirat. Kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibah, kalau mendapatkan musibah. Cuma orang kebanyakan zaman sekarang memaknai musibah ini yang sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, bencana, kematian. Qalu, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan kembali. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang punya keyakinan seperti ini, orang yang punya akidah, ini pelajaran akidah kita, yang punya keyakinan ditanamkan dalam dirinya seperti ini, alaihim salawatun min rabbihim, orang seperti ini mendapatkan salawat dari Allah. Jadi ternyata salawat bukan cuma baginda Nabi yang mendapatkan hadirin. Orang-orang yang selalu mengembalikan urusannya kepada Allah, Allah bersalawat untuknya. Bahkan kata Allah, wa rahmatun, dan mendapatkan rahmat. Alhamdulillah. Makanya pernah kemarin Covid di beberapa masjid, misalkan Masjid Ar-Raudhah yang di Yon Anger sebelah sana, Kapuas, itu kalau habis sholat membaca wiridan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap sholat rawatib 10 kali. Karena itu amalan yang mereka dapatkan dari gurunya. Firman Allah mengatakan begini, orang-orang yang selalu mengucapkan, meyakini, melafalkan, tertanam dalam jiwanya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami akan kembali, maka orang seperti ini mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmat. Alhamdulillah. Jadi besar karunia dari Allah bagi orang-orang yang mengucapkan ini. Jadi bukan cuma kematian, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, kan biasanya begitu. Ini kalau saya terusin ada pengumuman siapa yang meninggal, nah kedengeran keluar, ini suaranya keluar. Maka di sini perlu kita tanamkan agar kita mudah memaafkan orang lain, bahwa kita ini milik Allah. Apa yang kita miliki dari harta, keturunan, keluarga, hubungan rumah tangga, pasangan hidup, pada hakikatnya itu milik Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita mesti berat merelakan itu ketika itu tidak sampai pada diri kita, ketika itu Allah tidak berkenan untuk kita nikmati, untuk kita miliki? Kenapa kita mesti berat, hadirin sekalian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, bukan punya milik kita. Harta itu pada hakikatnya Islam mengajarkan kita bukan milik kita. Kenapa? Agar ketika itu terambil oleh orang lain, kita rela. Ibaratnya banyak penceramah mengibaratkan itu seperti tukang parkir yang diamanatkan kendaraan. Parkir, Pak, saya parkir nitip. Oh, silakan. Apakah ketika tukang parkir ini menjaga mobil, kendaraan motor yang dititipkan, ketika diambil oleh yang punya merasa berat? Tentu tidak. Oh, silakan, Pak. Ketika dia bekerja dengan baik, menjaga motor itu, dia dikasih upah. Kalau dia benar-benar menjaga, sama dengan orang beriman, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah. Karena ketika kita lahir pun kita tidak membawa apa-apa. Saya nanya ibu-ibu, ada yang ketika lahir tak tahu di gelangnya, di tangannya ada gelang emas? Ada. Lahir, dari rahim ibunya ceprot merah, tahu-tahu ada gelangnya. Udah bawa banda ini, udah bawa harta. Lahir tahu-tahu pakai baju misalkan, nggak ada. Jangankan
emas, baju, sehelai benang pun tidak ada yang menempel di tubuh kita. Kita tidak punya apa-apa, jangankan benang, nama saja kita belum punya, hadirin. Itu yang melekat pada diri kita. Nama itu pemberian orang lain. Maka kenapa kita mesti berat untuk merelakan yang itu bukan milik kita, itu milik Allah, titipan dari Allah. Ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, dan ketika kita meninggal pun itu kita tinggalkan. Orang bagaimanapun berjasanya, bagaimanapun dia punya prestasinya, hebatnya, ketika meninggal selesai. Hidup ini begitu cepat, tidak terasa. Hidup ini sangat cepat, hadirin sekalian. Kenapa kita mesti berat mengikhlaskan itu yang bukan milik kita, yang Allah mengajarkan? Relalah kepada apa yang Allah gariskan dalam hidup ini. Itu pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam surah, itu yang pertama, bahwa semua milik Allah. Yang kedua, semua terjadi dengan izin Allah. Jadi kalau masih pertama kita belum masuk nih, susah cara maafin begitu mah, cara memahami semua milik Allah, enggak kena. Yang kedua, kita mesti memahami bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Kita dizolimi, betul, itu dirampas dari hak kita, tapi itu terjadi dengan izin Allah, tidak terjadi secara kebetulan. Kenapa kita mesti berat menerima apa yang Allah izinkan terjadi, bukan keinginan kita, sehingga kita tidak dipersalahkan. Kita hanya diminta untuk ridha, untuk ikhlas menerima terhadap segala apa yang Allah gariskan. Allah mengatakan, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada yang menimpa kita, kata Allah. Allah mengajarkan, ucapkan, yakini, jadikan itu keyakinanmu, akidahmu. Tidak ada yang menimpa kami ya Allah kecuali apa yang telah Engkau gariskan, Engkau tentukan, maka taballahu lana, Engkau tetapkan untuk kami. Jadi kalau orang beriman itu plong, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, misalkan kita punya konflik dengan bini, yang bini dengan suami marah, diomelin sama laki, misalkan diomelin sama bini, lalu merasa tersinggung, sakit hati, padahal itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanah kita dirampas, pekerjaan kita hilang, kita dikhianati oleh teman kerja kita misalkan, relakan itu. Ini perjalanan hidup kita, kita hanya diminta dua, sebagaimana sering kita kupas. Kita sebagai orang beriman hanya diwajibkan dua hal, ikhtiar yang baik, lalu tawakal. Enggak ada yang lain, enggak ada. Maka ketika kita sudah ikhtiar, Allah tidak akan mempersalahkan kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhanmu sama sekali tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka sekali lagi, orang yang beriman kalau dagang rugi, dia nggak akan stres, karena itu terjadi dengan izin Allah. Untung, ya itu juga terjadi dengan izin Allah. Alhamdulillah. Maka seorang pedagang tidak wajib untung, seorang pelajar tidak wajib pinter, tidak wajib jadi orang alim, tidak wajib jadi orang misalkan mesti jadi profesor, wajib paham, enggak wajib. Orang pelajar yang menimba ilmu tidak wajib dia paham pelajaran yang diberikan kepadanya. Kewajibannya cuma belajar perkara dia paham atau tidak, perkara dia jadi orang alim atau tidak, itu bukan kewajibannya. Maka ketika dia belajar dengan baik, harus mestinya dia paham. Ketika dia tidak menjumpai pemahaman, maka bukan tanggung jawabnya ketika dia sudah ikhtiar dengan baik. Jadi ternyata tipikal orang itu beda-beda, Bapak Ibu. Saya kira dulu orang sama, kalau belajar pasti pintar. Enggak.
Saya punya teman baca satu baris saja 3 kata itu nggak hafal-hafal. Di pondok itu nggak hafal. Kok saya bilang kok cuma 3-4 kata kok nggak hafal? Sampai sejam 2 jam kita cuma barangkali baca yang standar itu 3-4 kali, 5-7 kali ngulangi hafal. Baca apa? Ini ternyata memang ada orang yang seperti itu. Tidak sama cara memahami dan menghafalnya. Jadi yang kedua, agar kita mudah memaafkan bahwa semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang terjadi kebetulan. Kalau kita meyakini itu terjadi kebetulan, wah ini bahaya Bapak Ibu. Ini bisa, iman kita ini bisa dipertanyakan. Kalau ada, kita meyakini ada kejadian di luar kendali Allah, berarti ada sesuatu yang Allah tidak mampu. Misalkan ada bencana, wah itu mah karena misalkan kapal laut karam, pesawat jatuh, ini murni manusia, tanpa diiringi, didasari oleh keyakinan semua terjadi dengan izin Allah. Ini imannya dipertanyakan sebagai orang beriman. Kenapa? Karena kata Allah dikatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan. Yang kedua, banyak ayat misalkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sampai daun yang gugur, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah tahu daun yang menurut kita tidak berarti, daun gugur yang jumlahnya bukan jutaan bahkan miliaran daun, itu Allah tahu. Itu jatuh dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan, dengan takdirnya Allah. Sampai biji yang tumbuh baik di atas tanah, di tengah tanah, di bawah tanah, di kedalaman tanah, fi zulumatil ardi, tidak ada yang rabbin, yang basah, wala yabisin, maupun yang kering. Allah mengetahuinya. Apalagi kehidupan kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka sedianya orang beriman itu apapun yang terjadi, senang ataupun susah, dia akan plong, akan lapang dada. Apa yang terjadi pada dirinya, tahu kok tangan saya bengkak ini, misalkan, kok saya seperti ini terjadi dengan izin Allah. Makanya wajar kalau Allah katakan dalam hadis qudsi, in anta radita bima qasamtuhu lak, kalau engkau ridho dengan segala apa yang aku gariskan dalam hidupmu, arahta badanak, akan menjadikan badanmu sehat, wa akhlak, dan otakmu tidak stres. Kenapa? Kalau dipikir nggak nyampe. Bagaimana nyampe? Dalam takdir Allah apa yang belum terjadi Allah tahu. Jangankan yang mau terjadi, beberapa tahun akan terjadi. Bahkan bumi ini belum diciptakan, Allah sudah tahu masa penghabisannya. Khalaqal arda fi yawmain, Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, dalam 2 hari. Ayat berikut dikatakan wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah telah mentakdirkan makanannya. Bumi belum lagi diciptakan, makanannya sudah ditentukan. Kenapa kita mesti gundah gulana kalau rezeki kita ternyata sudah Allah ketahui berdasarkan ikhtiar kita? Artinya ikhtiar kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang belum kita kerjakan, Allah udah tahu. Ini si fulan ikhtiarnya begini. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup seseorang itu surga atau neraka telah diketahui karena Allah mengetahui ikhtiarnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Itu yang kedua hadirin sekalian. Masih nggak mempan. Semua terjadi dengan izin Allah, masih nggak nerima.
Misalkan. Yang ketiga, bahwa memaafkan itu pahalanya tidak terbatas. Tak bisa. Ya Allah yang mengatakan itu. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 dikatakan, faman afa wa aslaha, siapa saja yang memaafkan wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu Allah yang turun tangan, Allah yang tanggung jawab, Allah yang memberikan. Artinya kata para ulama tafsir, ketika ada kalimat fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah yang nanggung, ini artinya begitu besar pahalanya, sangat berlimpah, berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan bagi orang yang memaafkan di dunia ini. Kalau di akhirat nanti maafinya cuma dapat segitu, sesuai yang diambil haknya. Maka memaafkan orang itu pahalanya begitu besar. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan diambil tanahnya 1 hektar sama orang lain, dizolimi, nuntut kepada Allah, ya Rabb, aku tidak rela, aku tidak ridho tanah yang aku miliki dengan susah kerja keras, tahu-tahu diambil oleh si fulan, dirampas, ditipu, saya nggak nerima, marah sampai ke bawah mati. Ini bahaya, menandakan orang ini kurang iman karena tidak rela dengan apa yang Allah gariskan. Boleh dia minta hak, silahkan. Kata Allah, nanti hak Anda diganti. Cuman segitu. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai fulan, kenapa engkau tidak memaafkan? Wahai hambaku, kenapa engkau tidak memaafkan si fulan ketika si fulan berbuat zalim kepadamu? Saya tidak terima ya Rabb, saya minta keadilanmu. Seandainya engkau memaafkannya, angkat wajahmu, ini kenikmatan yang akan kau dapatkan. Lalu hamba Allah ini melihat menanti, ya Rabb, sebesar, seagung, sebanyak ini kenikmatan yang kau berikan bagi orang yang memaafkan. Ya, aku memaafkannya ya Rabb, cuman udah di akhirat. Hadirin sekalian, jadi penjelasan ulama, orang yang memaafkan di dunia itu berlipat-lipat ganda. Dengan istana megah digambarkan, kenikmatan yang sulit diutarakan dengan kata-kata. Inilah ajaran yang Allah sampaikan kepada hambanya bagi orang yang mudah memaafkan orang lain di dunia. Pertama, harta itu bukan miliknya, kenapa berat memaafkan? Kedua, itu semua terjadi dengan izin Allah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Hubungan anak dengan orang tua misalkan terjadi sengketa, atau saudara dengan saudara, ini abang mentang-mentang tuaan serakah misalkan, kebawa sampai meninggal, ini bahaya, menjadi penghalang dia untuk masuk surga kalau sampai ada rasa dongkol, angkara murka di dalam jiwanya. Kenapa? Karena kata baginda Nabi kita yang mulia yang pernah kita sampaikan, bahwa man faraqur ruhu al jasada, siapa saja yang ketika berpisah ruh dari jasadnya. Maksudnya apa? Ketika dia meninggal dunia, faraqa, berpisah ruh dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 hal ini, 3 kondisi ini, 3 keadaan ini. Di antara salah satunya adalah minal kibri, dari ketakaburan. Kata baginda Nabi, orang ini bukan hanya pantas masuk surga, bukan hanya boleh masuk surga, tapi kata baginda Nabi dalam redaksinya, hadisun sahihun, hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh ulama-ulama hadis, oleh para peneliti hadis, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Redaksinya bukan cuma pantas dan boleh, tapi wajabat lahul jannah, orang ini wajib masuk surga. Masih nggak mau juga, masih marah ke bawah mati,
penghalang. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Tidak akan pernah orang yang di dalam jiwanya tidak banyak khardal, setitik dari kesombongan, tidak akan pantas menginjakan kaki ke dalam surga, kata baginda Nabi. Na'udzubillah. Maka kalau kita ada hubungan bersosial, karena hidup ini kita dijadikan khalifah. Orang sempurna hidupnya, mulia, tinggi derajatnya di mata Allah karena hidup berinteraksi. Itu lebih besar pahalanya. Meskipun ketika dia tidak berinteraksi, mungkin tidak punya dosa, itu bisa masuk surga. Tapi ketika dia hidup bersosial, lalu mampu menjaga hubungannya dengan baik, ini makna khalifah, memakmurkan bumi dengan mencari nafkah yang halal, bertetangga yang baik, berumah tangga, punya keturunan dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai muslim yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka memaafkan pahalanya tidak terbatas, sangat besar dan luas karunia yang Allah berikan bagi orang yang mudah memaafkan. Masih nggak mempan? Masya Allah. Yang keempat, pemaaf adalah profil ahli surga, Bapak Ibu. Pemaaf, profil ahli surga. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan yang lain. Dikatakan, ini hadis masyhur, terkenal. Dalam imam-imam hadis diriwayatkan. Jadi ketika Nabi sedang bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi, Nabi bersabda begini, "Yatlaw alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Ini mau masuk nih sahabat kalian dari ahli surga. Wah, ya'jibun. Para sahabat terkagum-kagum. Kira-kira siapa nih ahli surga? Tahu-tahu masuk ke dalam masjid, habis wudu di luar masjid, oh, si fulan, Sa'ad ibnu Malik, sahabat itu. Lalu saking pengen tahunya, ya, sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As pengen nginep. Kenapa? Karena kejadian ini bukan cuma sehari. Besoknya Nabi bilang begitu, "Yatlau alaikumul ana rajulun min ahli jannah." Akan masuk seorang ahli surga. Besoknya lagi Nabi mengatakan demikian, dia lagi. Inilah wahyu yang Allah berikan kepada baginda Nabi, enggak ngelihat keluar. Ini akan masuk ahli surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As minta izin. Takut gak diizinin. Wahai Sa'ad ibn Malik, bolehkah aku menginap di rumahmu? Aku kemarin habis berantem sama bapakku, kurang lebih begitu. Aku janji tidak akan tinggal di rumah selama 3 hari bersama orang tuaku. Aku sedang marahan. Boleh nggak aku istirahat nginep di rumah? Oh, silakan. Apalagi lagi dia nggak punya tempat tinggal untuk 3 hari itu. Karena pengen diizinin, pengen tahu kira-kira apa nih amalan Sa'ad ibn Malik. Nginep malam pertama, enggak ngerjain apa-apa, enggak qiyamul lail, biasa aja. Malam kedua juga begitu. Menjelang subuh, bangun mengucapkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Malam ketiga bangun, buang hajat doang, kencing doang Bapak Ibu. Lalu pas paginya langsung, ini nggak sabaran, Abdullah bin Amr bin As, begini doang ahli surga. Dalam hati dia meremehkan. Redaksi itu mengatakan begitu. Masih banyak sahabat Nabi yang lebih dari ibadahnya. Aku juga kayaknya lebih dari dia. Kurang lebih begitulah.
mengecilkan gitu. Pengen pamit, nggak sabaran. Wahai Sa'ad bin Malik, tahukah Anda disebut sebagai ahli surga? Oh iya, kapan itu? Beberapa hari yang lalu ketika kau masuk ke dalam masjid, Nabi mengucapkan bersabda seperti itu. Saya pengen tahu kira-kira amalan apa yang menjadikan Anda ahli surga. Sa'ad bin Malik bingung ngejawabnya. Apa ya? Aku sedekah biasa aja. Apalagi punya sedekah sedikit, sesuai yang aku mampu. Punya banda banyak kan? Ya banyakan. Tidak seperti Utsman bin Affan yang kalau sedekah bahasa Betawinya bro gitu. Banyak. Atau Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang, atau Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat dermawan, memerdekakan banyak budak, memberikan hartanya untuk dakwah di jalan Islam. Ini enggak biasa aja. Mungkin ini, kata Sa'ad bin Malik. Apa itu wahai Sa'ad? Kata Abdullah bin Amr bin As, aku ini setiap kali aku akan tidur menutup mataku di hari itu, aku selalu mengingat-ingat siapa orang-orang yang telah bertemu denganku, berjumpa, berinteraksi dengan diriku. Kalau ada di antara mereka yang melukai hatiku, menyakitiku, menghinaku, memukulku, aku telah memaafkannya. Hadirin. Jadi setiap kali aku mau tidur, tadi siapa ya? Dari sejak aku melek mata sampai tutup mata malam ini, telah ketemu dengan diriku, aku memaafkannya. Karena aku paham, orang itu pasti tidak paham, tidak mengerti. Kalaupun mengerti, itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku mesti berat memaafkannya? Maka dalam redaksi hadis ini dikatakan, akhudhu madja'i wa laysa fi qalbi ala ahadin. Aku tidur tapi dalam diriku, dalam kalbuku tidak ada orang yang nyangkut di pikiranku, tidak ada yang membebaniku, semua telah aku maafkan. Bahkan terkadang aku memohonkan ampun kepada Allah karena orang itu mungkin tidak mengerti. Itu hadirin sekalian, kenapa di antara sebab sahabat Nabi ini digelari sebagai ahli surga. Yatlau alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk ke dalam masjid ini seorang lelaki, seseorang dari calon penghuni ahli surga, kata baginda Nabi. Masih enggak mempan. Maka hadirin sekalian, bahwa sebaliknya pemarah bukan akhlak orang beriman. Kata Allah, wa anta'afu aqrabu littaqwa. Al-Baqarah 237. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Untuk memaafkan orang lain itu lebih dekat, sangat dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Artinya, ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang muslim yang baik itu mudah memaafkan orang lain. Orang yang susah memaafkan berarti ada masalah dalam dirinya, keimanannya kurang terbina, dia belum tertanam dengan baik dalam jiwanya bahwa semua milik Allah. Harta, tahta, wanita, jabatan, kendaraan, rumah, anak, pasangan hidup, semua yang dimiliki, bahkan dirinya sendiri, bukan miliknya. Bagaimana bisa dia memiliki nama yang dia punya saja, yang orang manggil dirinya Pak Haji Fulan? Itu dia dari orang lain, bukan dari dirinya. Sehina itu manusia itu, yang ketika dia berprestasi dengan menjulang tinggi, ketika udah meninggal selesai, udah nggak ada artinya. Meninggal, orang cuma ingat, oh ini kebaikannya, selesai. Ketika meninggal sudah tidak bisa apa-apa, putus sejarah hidupnya. Bagaimanapun hebatnya dia ketika sudah meninggal, selesai. Orang udah nggak ngefek gitu bahasanya pada diri orang itu, dalam hal wewenangnya dan lain sebagainya. Orang udah nggak takut barangkali. Yang tadinya mungkin dia jagoan jawara, punya wewenang yang barangkali
ini wilayah kekuasaan dia. Ketika udah mati, selesai, Bapak Ibu. Ini misi hidup kita. Bagaimana kita mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya, menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena menjadi ahli surga yang derajatnya tinggi, yang mulia di mata Allah, tidak mesti harus menjadi seorang presiden, tidak mesti harus menjadi lurah, tidak mesti harus kaya. Enggak mesti di mata Allah. Bagaimana Siti Fatimah Az-Zahra, anak baginda Nabi, menjadi, kata baginda Nabi, punggawa-punggawa, perempuan-perempuan, sayyidah-sayyidah, pemuka-pemuka ahli surga. Di antaranya Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Prestasi secara di masa beliau tidak nampak. Masyarakat biasa coba melahirkan generasi-generasi, keturunan-keturunan yang menjadi petunjuk bagi umat. Keturunan sahabat Ali, Ahlul Bait dan semisalnya. Maka pemarah hanya menjadi penghalang masuk surga. Maka kalau kita marah gara-gara warisan, gara-gara pekerjaan, ini mentang-mentang tuaan misalkan, ngambilnya serakah, nggak nerima, iya oke, dia dizolimi. Tapi kalau sampai marah ke bawah mati dongkol, dia meninggal, masih marah sama abangnya, sama adiknya, sama saudaranya atau sama tetangga yang ngambil tanahnya 2 jengkal, ini bikin pagar kok tanah saya diambil misalkan, nggak nerima. Atau sampah jatuh konflik sama tetangga gara-gara sampah, gara-gara selokan macet dan semisalnya. Dalam kehidupan kita, kehidupan bersosial di tengah masyarakat, marah sampai mati ke bawah. Ini gara-gara dia nih, misalkan bertetangga marah sampai mati, nggak rela. Ini bahaya. Hanya menjadi penghalang orang itu, hanya menyusahkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini udah jam 5.51. Demikian Bapak Ibu yang dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menginspirasi kita. Karena tema ini sebetulnya dari kasus kemarin Idul Fitri. Kemarin tidak sempat bulan yang lalu karena menyinggung tentang Pak Alawi. Maka ini bagian dari akidah kita, memahami bagaimana konsep agama menyikapi kehidupan ini. Maka orang beriman, apapun yang terjadi, kalau dia memahami dengan baik, dia tidak akan pernah stres. Bapak Ibu hadis sekalian, lapang dada, itu yang diminta oleh agama kita. Plong, ya. Lapang dada. Makanya kata Allah tadi dalam hadis qudsi, in anta radita. Saya ulangi lagi sebagai penutup, ya, konklusi dari taklim kita sebelum pertanyaan. In anta radita bima qasamtuhu lak. Jika engkau ridha dengan segala apa yang aku gariskan, aku tetapkan, aku anugerahkan, aku berikan dalam hidupmu, senang dan susah, kaya ataupun miskin, menyedihkan atau menggembirakan, arahta badanak, menjadikan badanmu sehat, wa akhlak, dan otakmu sehat, tidak stres, plong, wa kunta indi mahmuda. Ini yang terpenting, dan derajatmu di mataku mulia, tinggi, mahmud, terpuji. Tapi sebaliknya, wa illam tarda bima qasamtuhu lak, kalau engkau tidak ridha dengan segala apa yang aku anugerahkan, aku tetapkan, aku gariskan, aku anugerahkan, ini juga berdasarkan ikhtiarmu. At'abta badanak, itu akan menjadikan badanmu letih, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari harta, dapatnya segitu-gitu aja. Bahkan subuh, belum subuh udah keluar, sholat subuh kagak. Ada yang begitu sini ada. Lupa sama sholat. Boro-boro puasa bulan Ramadan, sholat aja kagak. Karena ngejar-ngejar dunia, lupa dengan masa depan akhirat. Apa kata Allah? At'abta badanak, akan menjadikan badanmu letih. Ini bukan bermakna Islam ini tidak boleh cari dunia, enggak. Islam mengajarkan cari harta yang sebanyak-banyaknya, jadi orang kaya, tapi jadikan kekayaanmu alat untuk masuk surga.
Nabi bersabda, "Wa idza 'amilta fa'atqin." Kalau engkau bekerja, bekerjalah secara kokoh, secara kuat, secara semangat. Cari ke harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa dengan hak fuqara, masakin. Jadikan hartamu menjadi penyebab masuk surga. Bagaimana caranya? Apakah diwakafkan dengan prestasinya, mencari kehidupan dunia dengan jabatannya? Wa akhlak, dan otakmu tidak stres. Wa kunta indi mazmuma. Kalau kita tidak nerima gara-gara ditipu, stres. Bisa jadi seperti itu. Darah tinggi, naudzubillah, bisa stroke. Penyakit stroke kebanyakan Bapak Ibu. Satu kolmini aja banyak, apalagi satu stroke. Masya Allah. Ini kata baginda Nabi dalam hadis qudsi ini, wa kunta indi mazmuma, dan derajatmu di mataku hina kalau kau tidak ridho. Derajatmu rendah, tidak menerima takdir yang aku gariskan dalam hidup. Demikian wala aku minkum, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan anak al-fakir sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Masuk sesi diskusi tanya jawab bagi jemaah yang bertanya berkaitan dengan cara dan memaafkan kesalahan saudara. Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini menarik. Tapi ini orang memberikan maaf itu ketika kalau kita maaf. Ya. Tapi ini menarik. Tidak ada orang kita maaf, tapi memaafkan. Banyaknya adalah ketika orang tidak minta maaf, dia salah. Tapi kita sudah memaafkan. Bagaimana dengan dosa yang tidak minta maaf? Maksudnya ada. Tidak minta maaf ya. Saya itu saya mau saya. Ya, dia tidak minta maaf sama saya. Saya memaafkan. Beliau masalah tidak minta maaf. Tapi saya memaafkan kepada dosa Ustaz Jaya itu dolimi saya. Oh hilang. Tidak minta maaf. Kedua, misalnya kita salah sama orang yang sudah berbuat sendiri. Orang di era digital ini, WA segala macam, sos. Kita salah sama orang, dolim sama orang, maksudnya kita minta maaf sama orang yang kita dolimi. Kita sudah minta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan. Banyaknya adalah dosa kita mendolimi orang tersebut. Bagaimana kita sudah minta maaf? Masih ada nggak dosa kita itu? Kita sudah minta maaf, tapi orang tersebut tak mau memaafkan. Apa sih dosa itu? Sampai dibawa mati. Itu. Yang ketiga, saya terjadi perselisihan. Kalau dua orang itu. Kemudian masing-masing merasa benar, masing-masing tidak mau minta maaf. Karena masing-masing merasa benar sendiri. Sampai setahun 2 tahun tak bersama, sampai 5 tahun sampai kiamat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hukumnya ini? Apa konsekuensinya menurut Al-Quran atau hadis? Cukup Ustaz mohon di sempurna dalil. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz tinggal pertanyaan. Saya minta maaf nih Pak. Semoga Pak Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama adalah bagaimana kalau memaafkan orang lain yang tidak minta maaf? Apakah dosanya dimaafkan? Iya. Dosa orang yang tadi berbuat menzoliminya, dia udah maafin, dimaafkan oleh Allah SWT. Disinilah kehebatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah,
rahmati sadaqat ghadabi, rahmatku itu melampaui murkaku, rahmatku itu jauh lebih luas dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau keburukan itu Allah ngasih balasannya ya sesuai keburukan, satu aja. Tapi kalau kebajikan asyru amsalihha, 10 kali lipat dalam Al-Qur'an dikatakan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, memaafkan, itu bukan cuma 1, minimal 10, bahkan 100, bahkan 1000, bahkan berlipat ganda. Faman afa wa aslaha, kata Allah, siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Nah ini, maka memaafkan ini bukan cuma ya Pak saya maafin, tapi hatinya ngedumel, mesti diikuti dengan wa aslaha. Makanya kata Allah, hebatnya firman Allah, berbuat baik artinya perlu diikuti dengan prakteknya, dengan jiwanya, dengan amal solehnya. Wa aslaha, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang tanggung jawab. Jadi pertanyaan yang kedua adalah kalau kita minta maaf tapi tidak dimaafkan, nggak mau maafin, maka orang yang pertama ini secara teori masih punya dosa. Kenapa? Karena orang ini belum memaafkan. Ketika orang ini meminta, ya Allah, saya terima takdirmu, aku dizalimi, tapi aku minta keadilanmu. Misalkan, ya dikasih sama Allah. Orang ini tidak marah, tapi hanya minta keadilan Allah. Udahlah, serahkan kepada Allah. Nanti kita tagih hak kita di sisi Allah. Itu yang ditoleransi. Tapi kalau sampai marah dongkol, itu yang nggak boleh. Kalau dia cuma mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, aku telah dizalimi, orang ini aku tidak terima, aku minta hak kepada Allah, boleh. Ini bukan bermakna murka. Kalau sampai murka, tidak menerima takdir, ini yang dilarang oleh Allah. Tapi ini tidak terpuji. Kenapa? Orang ini faman afa, orang ini wa anta'fu aqrabu littaqwa, tidak memiliki sifat-sifat orang bertakwa, mudah memaafkan. Dia tidak memaafkan, tidak menerima. Gitu. Kalau dimaafkan, ini dosanya bebas. Ini dapat pahala yang besar. Hebatnya Allah. Ini dapat kemudahan, ini dapat kemudahan dan limpahan bagi orang yang mau memaafkan. Jadi kalau minta maaf nggak dimaafin, masih ada. Karena kata Nabi, orang yang punya dosa kalau tidak minta maaf dan tidak dimaafkan oleh yang punya haknya, masih punya tanggungan. Nanti di akhirat diambil dari kebaikan orang ini yang telah menzalim. Misalkan ini udah ngambil tanah misalkan 100 meter, Pak maafin saya ya. Kata dia, lu minta maaf doang, mana gantinya? Gitu kan. Misalkan, gua maafin lu kalau lu ganti tanah gua. Kalau enggak, ya enggak, gua minta keadilan di Allah. Begitu maksudnya. Dia enggak murka, enggak. Ganti gua maafin. Tapi enggak, ya enggak. Serahkan kepada Allah keadilan. Itu cuma dikasih ya 100. Misalkan ditipu 100 juta, Allah kasih di akhirat 100 juta. Dengan keadilan Allah, dengan takaran Allah, diberikan kenikmatan senilai 100 juta. Tapi kalau dia maafkan, nilainya mungkin jutaan triliun Allah berikan di akhirat. Yang ketiga, sama-sama keras kepala, nggak mau maafin, dua-duanya berdosa. Sama-sama marah, dua-duanya berdosa. Lalu bagaimana yang benar yang salah kan nggak tahu. Allah yang tahu nanti di akhirat menghukuminya. Wah saya ditipu gini. Misalkan ini merasa benar, saya nggak nipu. Misalkan, nah pertikaian ini Allah nanti, inilah pentingnya mahkamah ilahiyah, mahkamah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi persengketaan. Allah yang maha adil akan memutuskan dengan kemahaadilannya. Demikian, Allahu a'lam. Ya, Pak Andika silakan. Hubungan silaturahim.
Saya tidak salah dengar katanya percuma amal ibadah kita ada nol katanya. Diambil orang yang akan masih mati. Ya, kalau sampai marah gitu kan, menggibah, menggunjing, maka kebaikan kita akan diambil untuk orang yang kita gunjingi. Tapi tidak bermakna habis, tergantung banyaknya amal dia gitu. Allah tahu ukurannya. Makanya jangan gampang memfitnah, ya, menggunjing. Kama yaqulul khatab anna kama yaqul, seperti dalam hadis dikatakan yaqulu naru al khataba, seperti api yang memakan kayu bakar, habis dan cepat. Orang yang menggunjing orang lain, memfitnah, menjelek-jelekan, ini bahaya. Maka jangan sampai kita sebagai manusia mudah menjelekan orang atau mempermalukan di depan umum dan semisalnya. Ini kurang lebih mirip, ya, sama dengan menjelekan di belakangnya, menghina, menggunjing. Di depan umum ya lebih parah lagi. Jadi memutuskan tali silaturahmi hanya mempersempit rizki, hanya menghalangi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menyambung yang terputus, memanjangkan umur, memudahkan rizki, menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita silaturahmi, arwah orang tua kita itu gembira, Bapak Ibu. Misalnya kita nyambung, datangi pamannya, paman orang tua kita, adiknya, atau teman baiknya ketika masih hidup, kita datangi, kita kasih sedekah. Orang tua kita yang telah meninggal dunia senang dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal baik anaknya, sebab bapaknya ini. Sebab bapaknya pertemanan dengan teman ini didatangi, senang dengan yang telah meninggal. Ini mendapatkan pahala buat anaknya dan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, saya rasa cukup dulu sekedar informasi. Alhamdulillah, bagi jemaah yang ingin melaksanakan atau mengikuti kurban kolektif, boleh masih kami buka. Dan alhamdulillah sapi kolektif yang pertama sudah tertutup atau sudah penuh, masuk sapi kolektif yang kedua. Pada jemaah yang ingin bergabung bisa menghubungi kami atau Bapak Effendi. Dan jangan kepada Bapak Ibu ikutilah acara haflatul imtihan TPA Mansur insyaallah hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 11. Yang punya keluhan waktu bisa menghadiri dengan di Masjid Jamiah Mansur. Baik, terakhir dan Bapak Ustaz untuk kajian pagi. Baik, mari kita tutup dengan doa sapu jagat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, hasanah, kebahagiaan di dunia, kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di akhirat kelak. Dalam perjalanan paruh kedua kami, berikanlah kami hasanah, kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan untuk diri kami, keluarga kami, anak cucu kami dan orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaiman ana al-fakir sendiri. Wa a'udzu billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.